Bahasan kali ini adalah tentang transformasi. Di dalam transformasi ini kita belajar tentang beberapa hal, yaitu adalah yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Kita akan belajar satu-satu tentang bagaimana cara melakukan ini. Yang kedua, kita belajar tentang refleksi. Tapi refleksi bukan pijit loh ya. Refleksi ini adalah pencerminan nama lainnya. Yang ketiga, kita bicara tentang rotasi atau perputaran. Yang keempat, kita bicara tentang dilatasi. Ya, sebenarnya kadang-kadang ada beberapa sekolah yang dia itu ada bahan baru, yaitu adalah regangan sama gusuran 5 dan 6. Tapi saya nggak masukin materi ke-5 dan ke-6 ya, dilatasi atau perkalian, karena umumnya yang dipelajari adalah 4 materi ini. Jadi kita akan berbicara satu persatu. Yang dimaksud dengan translasi atau pergeseran adalah ya kita geser titik. Misalnya kita punya titik A dan titik B seperti di sini. Kita mau geser dengan translasi ini, artinya titik-titik tersebut digeser dengan aturan 2 satuan ke kiri. Jadi untuk yang bagian atas itu urusan geser ke kiri atau ke kanan, dan 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas maksudnya. Yang atas, yang ini itu untuk geser ke kiri atau kanan, minus itu untuk ke kiri, plus itu untuk ke kanan, yang 3 ini untuk ke atas bawah, atas atau bawah. Sekarang kita praktek. Kita punya titik A. Titik A itu dalam hal ini koordinatnya adalah 2,3. Terus kemudian kita mau geserin dia 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Jadi di sini pindahnya 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. 1, 2, dan 3. Jadi dia akan muncul titik A baru di sini. Titik A-nya itu koordinatnya adalah 0,6. Itu titik barunya. Jadi kalau misalkan kita lihat 2,3, salah nulis, 2,3, dan kalau misalkan dia mau bergeser ke 0,6, ini sebenarnya kita bisa tambahkan dia untuk titik-titik yang bersesuaian. Jadi kita tinggal tambahkan dia, ini ditambahkan dengan ini, hasilnya adalah 0, ini ditambahkan dengan ini, hasilnya adalah 6. Untuk yang B di sini berarti kalau kita mau cari juga caranya geser 2 satuan ke kiri, 1, 2, terus kemudian geser 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Jadi dia akan muncul titik B baru di sini. B-nya ini adalah koordinatnya min 7,2. Sama caranya kita punya asalnya adalah min 5, min 1. Dia akan berubah menjadi min 7,2. Kalau dilihat dari translasinya, min 2,3 ini ditambah sama min 2, hasilnya adalah min 7. Min 1 ditambah sama 3, hasilnya adalah 2. Jadi translasi itu sebenarnya kita tinggal geser. Untuk menuliskan transformasinya, kita nggak menggunakan matriks, karena di dalam hal ini dia bergesernya itu tidak menggunakan matriks. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau misalkan saya ganti, ini ada ureannya, urean transformasi yang terjadi. Terus kemudian kalau di sini kita tulisin dalam bentuk persamaan, matriks transformasi. Yang pertama, urean adalah translasi. Transformasinya adalah
Dari A, B, misalkan dia ditransformasi dengan MN, maka dia akan muncul A ditambah sama M, terus kemudian B ditambah sama N. Jadi kalau misalkan kita tulisin, ini adalah X aksen, Y aksen, sama dengan titik yang semula ditambah dengan translasinya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita masuk yang kedua, yaitu adalah tentang refleksi. Refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y maupun titik 0,0. Sekarang kita lihat di gambar dulu. Kalau kita mau melakukan refleksi terhadap titik 0,0, saya ambil satu titik aja, 2,3. Dia refleksi terhadap sumbu X, ini adalah sumbu X, maka dia akan muncul titik baru. Jadi kalau misalkan kita refleksiin, berarti kita cari jaraknya, bikin garis yang tegak lurus terhadap sumbu X ini, terus kemudian kita ukur panjangnya itu 3 satuan, berarti dia akan muncul titik baru di sini, 3 satuan juga. Ini muncul titik A aksen, di mana di sini koordinatnya itu adalah 2,-3. Jadi kalau kita lihat, 2-nya nggak berubah sama sekali, 3-nya jadi minus daripada semula. Sehingga kalau misalkan kita tulis dalam bentuk transformasi, ini kan dari titik X, Y, dia akan berubah menjadi X, minus Y. Jadi supaya dia itu bisa berubah menjadi titik seperti itu, kalau untuk level SMP kan yang ditulis adalah transformasi seperti ini, tetapi karena di level SMA itu sudah belajar tentang matriks transformasinya, jadi sebenarnya kita bisa mencari seperti ini. Ini adalah X aksen, Y aksennya. Kita harus menuliskan matriksnya itu di sini agar supaya dia itu bisa dicari. Jadi atau saya tuliskan di atas saja. Ini transformasinya dulu ya. X, Y, terus kemudian menjadi X, Y aksen. Saya tuliskan A, B di sini, atau mungkin nggak usah, langsung pakai X, Y. Di sini saya juga ganti ya. Ini X, ini Y. Berarti di sini adalah X ditambah dengan M, Y ditambah dengan N. X, Y, dia akan berubah matriks transformasi refleksi itu biasanya ditulis dalam bentuk M. Ini dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya adalah X, minus Y. Jadi supaya dia itu bisa berubah seperti itu, kita bisa menuliskan X aksen, Y aksen. Ini X, Y. Tulisin matriksnya ya. Berarti berapa matriksnya? Atau saya ambil coret-coretannya di mana ya? Di sini aja coret-coretannya. Kita mau X, Y berubah menjadi X, minus Y. Jadi supaya dia bisa seperti itu, ini X aksen, Y aksen. Nanti kan maunya kan adalah X, minus Y. Ini ada matriks transformasinya. Kita harus isi matriks 2 kali 2-nya di sini. Dikaliin dengan X, Y agar supaya dia bisa menjadi X. Ingat kalau untuk perkalian matriks kan kita ambil baris dari sisi sebelah kiri, berarti dari sebelah sini itu kita ambil baris, sementara yang dari sebelah sini kan kita ambil kolom. Jadi berapa angkanya supaya dia itu bisa muncul X? Supaya dia bisa muncul X, berarti kita harus ngilangin Y-nya. Jadi supaya dia bisa muncul seperti itu, kan kita harus tulisin di sini 1, di sini 0. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan 1 kita kaliin X dan 0 kita kaliin Y, dia akan muncul X. Yang bagian bawah bagaimana? Yang bagian bawah dia mau munculnya min Y, berarti X-nya harus kita ilangin. Jadi supaya dia bisa hilang, di sini tuh harus 0, ini tuh harus min 1. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan ini kita kaliin, saya tulis coret-coretannya di mana ya? Ini saya ganti lagi, ini 1, 0, 0, min 1. Kalau kita mau kaliin dengan X sama Y, maka kalau misalkan yang ini kita kaliin dengan ini,
ini dikali dengan X itu X-nya hilang, ini dikali Y itu hasilnya akan min Y. Jadi matriks transformasinya itu 1 0 0 min 1, tinggal tulis di sini 1 0 0 min 1. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pencerminan terhadap sumbu Y? Pencerminan terhadap sumbu Y, misalnya kita punya titik A 2,3, berarti akan menghasilkan titik di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini ke sini jaraknya 2, ini ke sini juga jaraknya 2. Jadi kalau kita tulis titik A yang baru adalah minus 2,3. Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y maksudnya, kita mengharapkan dari X, Y, dia akan berubah menjadi minus X, Y. Nanti kita tentuin bersama-sama yang matriksnya ada di mana. Dan kemudian untuk 0,0 titik, saya tetap pakai titik A ya. Kalau kita mau cerminin terhadap titik 0,0, berarti dari sini kita mau mencari hasil yang pasangannya. Kalau dicerminin berarti hasilnya akan di sebelah sini. Nah, itu titik A yang baru nih, titik A aksen. Sehingga untuk pencerminan terhadap 0,0 X, Y itu akan menghasilkan titik. Di sini saya tulis dulu ya, min 2, min 3 akan menghasilkan minus X, minus Y. Kemudian kita tulis transformasinya, ingat seperti itu ya, minus X, Y. Saya tulis di sini. Yang ketiga adalah refleksi terhadap sumbu Y, X, Y terhadap sumbu Y, berarti dia hasilnya adalah minus X, Y. Bisa latihan sendiri ya, bagaimana cara menentukan matriks transformasinya. Cuma cara prinsipnya seperti itu. Ya, kita coba lagi deh untuk 3-nya. Kita mau X aksen, Y aksennya itu akan berubah menjadi minus X, Y. Kita butuh matriks transformasi di sini. Nah, coba kita kaliin. Berarti supaya menghasilkan minus X, berarti di sini minus 1, ini 0. Terus kemudian Y-nya nggak berubah, berarti di sini 0, 1 ya. Berarti nggak? Dari sini kalau kita kaliin ini, berarti kan hasilnya kan min X. Terus kemudian yang ini kalau kita kaliin, ini kali ini kali ini, berarti kan dapatnya Y. Min 1, 0, 0, 1. Kita bisa tulis di sini. Min 1, 0, 0, 1. Sekarang terhadap titik 0,0. Di sini kita punya X, Y. Terhadap 0,0 kita bisa tulisin M 0,0. Berarti hasilnya adalah minus X, minus Y. Karena di sini itu banyak sekali permainan angka 0, 1, dan min 1. Saya sarankan untuk berangkat dari pengertian titik yang barunya apa. Karena kalau misalkan kita mau ngafalin semua matriks transformasinya ini, itu dia akan jadi susah. Jadi di sini kita tinggal, karena sudah belajar tentang matriks, berarti kan harusnya nggak terlalu susah untuk mencari perkaliannya. Kemudian ke refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Dari pengertian dulu, titik A-nya kan 2,3. Kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti kita harus gambar dulu garis Y sama dengan X. Kalau kita mau gambar garisnya, berarti kita butuh 2 titik. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita gambar grafik garisnya, persamaan garis Y sama dengan X itu seperti itu. Ini garis Y sama dengan X. Ya, kita bisa teruskan ke bawah sini, tapi nggak perlu. Saya mau ambil titik A ya. Cara mencari pencerminannya adalah dari sini kita cari garis yang tegak lurus terhadap Y sama dengan X. Terus kemudian garisnya kita terusin lagi. Kemudian diukur dengan panjang yang sama dari sini ke sini. Panjangnya yang sama ke sini itu berapa? Dan nanti akan muncul titik A yang baru di situ. Jadi titik yang baru itu jadi tukeran. 2,3 itu dia jadi 3,2. Sehingga kalau misalkan kita mau menuliskan perubahannya dari X, Y itu berubah menjadi Y, X. Kita harus mencari matriks transformasi yang sesuai apa. Terus kemudian kalau untuk terhadap garis Y sama dengan minus X, berarti gambar garisnya itu di sini. Kalau X-nya 0,
Y-nya 0, kalau X-nya 1, Y-nya adalah min 1, sehingga kalau misalkan kita gambar garisnya itu adalah di sini. Itu gambar garisnya. Jadi kalau misalkan kita mau menggambar titik tertentu, kalau kita mau mencari transformasinya, maka misalkan titik B ya. Jadi dari titik B ini kita gambar garis yang tegak lurus seperti ini kira-kira. Terus kemudian kita bikin siku-siku, kita terusin sampai akhirnya kita ukur panjangnya berapa, terus kemudian kita ukur dengan panjang yang sama, maka kita akan mendapatkan titik ini, titik B aksen. Ini titiknya adalah min 5, min 1. Titik B aksennya itu akan muncul 1,5. Jadi kalau kita lihat dari min 5, min 1 menjadi 1,5, ini tukar ke Y, tapi dia di minus dikali min 1. Ini tukar ke X, berarti dari Y semulanya itu Y, jadi X, tapi ini juga dikali sama min 1, jadi ditukar dikali minus. Ini kalau terhadap garis Y sama dengan X. Kalau yang terhadap garis Y sama dengan min X, maka dia akan berubah. Di sini minus Y minus X, dibalik urutannya, terus kemudian dikali min 1. Sekarang kita tulis pencerminannya terhadap garis. Terhadap garis Y sama dengan X, Y terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah Y, X. Nah sekarang kita tulis matriks transformasinya, X aksen, Y aksen. Matriks transformasinya berapa ya? Dia mau berubah, berarti di sini harusnya ini 0 supaya X-nya hilang, ini 1. Terus kemudian supaya ini berubah, ini 1, ini 0. Oke, seperti itu. Kalau dia terhadap garis Y sama dengan minus X, dari titik X, Y, ini simbolnya Y sama dengan minus X. Ini jadi minus Y, minus X. Kita mau menulisin matriks transformasinya. Berapa nih matriksnya? X-nya harus dihilangin, Y-nya itu di minus, terus kemudian dia akan muncul minus X, minus 1,0. Jadi dari sini aja sudah mulai banyak ya permainan angka 0, 1, min 1. Jadi sebaiknya pakai matriks karena kan sudah belajar tentang cara mengalihkan matriks. Sekarang terhadap titik tertentu, kalau dia terhadap titik tertentu, misalnya terhadap garis X sama dengan min 1, saya mau ambil titik A nya itu adalah 2,3. X sama dengan min 1 itu garisnya ada di sini. Jarak dari sini ke sini itu adalah 3. Berarti kita tinggal ukur jarak dari sini ke sini. Ini adalah titik A yang baru. Titik A yang baru itu adalah berapa koordinatnya? Min 4,3. Jadi kita bisa lihat di sini ininya berubah ya. Nah sekarang kalau misalkan kita mau bikin rumusnya, kita bisa ngambil titik fiktif karena dia nyambung sama garis dan titik yang lain.
Kita bikin persamaannya dulu. Misalnya kita punya titik tertentu, saya ambil titik di sini, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini titiknya adalah A, B. Saya ambil garis tertentu, misalkan X sama dengan H. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah A. Ini A. Terus kemudian jarak dari sini ke sini itu adalah H. Sehingga jarak dari sini ke sini itu adalah A dikurangi H. Dan kita bisa menemukan titik A yang satunya, titik A hasil transformasinya itu adalah di sini, titik baru. Ini adalah titik A, ini adalah titik A aksen. Dan kita tahu juga dari sini ke sini itu adalah A minus H. Sehingga kalau misalkan kita mau mencari koordinat titik A di sini, saya tuliskan di mana ya? Sini aja. A aksen. Ini misalkan koordinatnya A yang baru, koma B, kan B-nya kan nggak berubah kan. Jaraknya dari sini ke sini itu adalah A dikurangi sama A min H ini, A minus H, dikurangi lagi dengan A minus H. Sehingga kita bisa tulis A aksen itu A dikurangi A minus H dikurangi dengan A minus H, koma B. Jadi hasilnya adalah A minus A ditambah sama H dikurangi A ditambah sama H, koma B. Jadi kalau kita tulis A nya kita bisa coret 2H dikurangi A, koma B. Jadi 2 kali titiknya dikurangi pencerminannya. Jadi kita bisa tulis di sini. Saya tulis itunya dulu, ureannya dulu. Di sini urean. Ini ada transformasi. Terus kemudian ada matriksnya. Ini yang keberapa ya? Yang kedua, saya tulisin transformasi untuk yang kedua ya. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jadi transformasinya adalah X, Y dengan transformasi refleksi terhadap garis X sama dengan H. Kita punya persamaan titik baru, yaitu adalah 2H minus X, Y. Sehingga kalau misalkan kita tulis matriks transformasinya, ini agak susah sedikit ya. X aksen, Y aksen. Di sini kan kita punya X sama Y kan, X sama Y. Terus kemudian kita tulisin matriksnya. Kita harus bikin agar supaya X-nya itu jadi minus X. Jadi supaya menjadi seperti itu, ini minus 1, 0. Berarti kan kita akan mendapatkan minus X kan. 2H-nya ada di sini. Ini 2H. Terus kemudian untuk Y-nya dia nggak berubah sama sekali. Di sini 0. Di sini 1. Ini 0. Nah dengan demikian kan dia akan berubah menjadi 2H minus X. 2H minus X di yang Y-nya nggak berubah sama sekali. Atau mau ditulis boleh. Tadi kan saya tulis gimana ya? Saya taruh di sini. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 min 1, 0, 0, 1 terus kemudian X, Y ditambah 2H min 0. Yang matriksnya dikali dulu ya. Ini dikali sama ini, berarti hasilnya adalah minus X. Yang bawahnya Y ditambah sama 2H 0. Berarti kita punya di sini 2H minus X, terus kemudian di sini Y. Nah, jadi kayak seperti itu. Bagaimana dengan terhadap garis Y? Kalau dia terhadap garis Y sama dengan, misalkan di sini saya ambil Y sama dengan 1. Ini kan Y sama dengan 1. Jadi kalau kita mau nyari tahu pencerminannya, titiknya munculnya di sini. Ini titik A aksen.
Berarti yang berubah adalah Y-nya. Nilainya adalah 2,-1. Ini berubahnya. X-nya nggak berubah sama sekali. Y-nya berubah dengan cara yang sama. Jadi kalau misalkan kita tulisin refleksi terhadap garis Y sama dengan K misalnya, Y-nya yang berubah, berarti kita bisa tulisin M Y sama dengan K di sini adalah X, 2K minus Y. Dan kalau misalkan kita tulisin matriksnya adalah X aksen Y aksen. Ini saya kosongin dulu. Di sini ada X Y. Ini ditambah. Oke, terhadap garis Y sama dengan K, berarti kita bisa tulis X, Y. Ini refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Berarti hasilnya adalah X, 2K minus Y. Dan kita bisa menuliskan matriks transformasinya seperti ini. X aksen, Y aksen. Saya kosongin dulu X. Di sini X Y-nya. Terus kemudian di sini ada 0 sama 2K. Yang atas X-nya nggak berubah sama sekali. Supaya X-nya nggak berubah sama sekali, berarti ini adalah 1, 0. Sementara Y-nya ada minus Y. Di sini kan ada tanda minus Y. Jadi kita bisa tulisin 0, ini 0-1. Sehingga dia bisa muncul hasil 2K minus Y. Bagaimana kalau terhadap titik? Kalau dia terhadap titik H, K, berarti adalah gabungan dari kedua hal di atas. Di X, Y, dia dicerminin terhadap titik H, K, maka di sini akan muncul 2H minus X, 2K minus Y. Di sini ada X aksen, Y aksen. Ini saya kosongin dulu matriksnya. Ini XY ditambah dengan 2H dan 2K. X-nya dia muncul -1. Supaya dia bisa muncul -1, di sini berarti -1, 0. Y-nya juga muncul -1, berarti di sini 0-1. Oke, itu terhadap titik H, K. Jadi udah semua ya refleksinya kita punya terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap 0,0, terus kemudian terhadap, ini kenapa ada coret-coretannya, ini adalah refleksi, ini refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap 0,0, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, terus kemudian terhadap garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, kemudian terhadap titik H, K. Kita masuk ke rotasi. Rotasi ini dia sebenarnya ada satu rumus umum, tapi kita tentuin dulu rumus umumnya. Barangkali kalau rumus umumnya ini sebenarnya adalah matriks yang muncul dari sin sama cos. Jadi kalau misalkan kita lupa, kita bisa cari sendiri dengan cara kita mengingat hasil transformasi tertentu. Misalnya saya ambil transformasi tertentu. Rumusnya ini sebenarnya adalah ada permainan antara sin sama cos. Jadi cara ngafalnya seperti ini. Mungkin kita akan ada kemungkinan lupa. Ini cos, posisi cos. Ini ada posisi cos. Ini adalah posisi sin. Ini ada posisi sinnya. Cuma mungkin kita lupa plus minusnya. Ini kita nggak tahu apakah dia plus atau minus. Kita nggak tahu plus minus, tapi posisinya seperti ini. Jadi cosnya itu ada di diagonal utama, terus kemudian yang lainnya itu adalah sin. Cuma katakanlah kita nggak tahu dia plus atau minus. Saya ambil salah satu, rotasi 90 derajat searah jarum jam. Kalau misalkan mau lihat saya ada kasih caranya untuk yang di transformasi SMP 90 derajat searah jarum jam. 90 derajat searah jarum jam. Jadi kalau muter searah jarum jam seperti itu, ini nilai rotasinya itu adalah minus. Kalau dia berlawanan jarum jam, rotasinya nilainya positif. Jadi kebalikan. Biasanya kalau searah kan kita anggap positif, kalau berlawanan kita anggap negatif kan. Nah, ini kebalikannya.
Kalau berlawanan arah jarum jam itu malah positif, kalau searah jarum jam minus. Saya ambil yang berlawanan jarum jam aja deh. Yang ini rotasi 90 berlawanan arah jarum jam. Saya mau tuliskan untuk 90 derajat positif. Jadi kalau misalkan kita punya titik A, kita mau cari tahu rotasinya, maka yang kita lakukan adalah dari A ini kita bikin lingkaran dengan pusat 0,0. Itu kalau kita rotasinya terhadap 0,0, karena ada kemungkinan rotasinya bukan terhadap pusat 0,0. Nanti aja saya sebutin. Kalau dia terhadap pusat 0,0, kita bikin jari-jarinya. Ini jari-jarinya berapa, terus kemudian kita bikin lingkarannya. Lingkaran yang ini maksudnya. Setelah kita bikin lingkarannya, kita bikin dengan menggunakan sudut siku-siku. Terus kemudian kita tarik garisnya. Nah, nanti kita akan mendapatkan garis ini, garis yang siku-siku, karena kita kan mau nyari rotasi yang 90 derajat kan, 90 derajat positif, maka dia akan muncul titik baru di sini. Ini titik A aksen. Kalau titik A semulanya itu adalah 2,3, maka kita akan mendapatkan titik yang baru itu adalah min 3,2. Sehingga kalau misalkan kita punya titik X, Y setelah dia itu dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka dia akan muncul titik ini saya tulis 2,3, dia muncul titik baru minus 3,2. Jadi ini akan jadi minus, yang ini dia akan jadi pindah tempat, X-nya pindah tempat ke Y, X-nya pindah tempat ke belakang, sementara Y-nya itu pindah ke depan dengan ada tanda minus. Supaya dia itu bisa muncul transformasi seperti itu, kita coba ya, X aksen, Y aksen, terus kemudian di sini kita butuh transformasinya. Di sini adalah X sama Y yang lama. Supaya dia itu bisa muncul seperti itu, berarti kita harus bisa munculin Y-nya, X-nya itu diilangin, ini muncul min 1, terus kemudian di sini posisi X-nya pindah ke depan. Ini 0. Nah, itu matriks transformasinya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau tulisin dalam bentuk sin atau cos-nya supaya dia itu bisa muncul 0 dan kita memanfaatkan fungsi trigonometri cos, berarti harusnya di sini kan harusnya ada cosinus 90 derajat. Di sini ada minus sin 90 karena sin 90 kan 1. Minus sin 90 berarti adalah min 1. Nah, di sini adalah sin 90 karena ini hasilnya adalah positif 1. Yang di sini adalah cosinus 90. Jadi matriks transformasinya itu yang kita harus tuliskan adalah cosinus alfa di sini minus sin alfa, yang di sini itu adalah sin alfa, ini adalah cosinus alfa. Itu kalau barangkali lupa untuk menuliskan matriks transformasi yang benar. Nah, ini bisa dipakai untuk semua jenis rotasi dengan sudut alfa, di mana kalau alfa itu kalau dia plus itu berlawanan jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Kalau minus berarti dia searah jarum jam. Saya nggak tulis ya X, Y, saya nggak tuliskan di sini. Ini matriks rotasinya, rotasinya berapa derajat. Ini adalah X aksen, Y aksen. Saya tuliskan langsung di sebelahnya. X aksen, Y aksen. Ini ada matriks transformasinya cosinus alfa min sin alfa. Terus kemudian di sini ada sin alfa, di sini cosinus alfa. Ini X, Y-nya. Bagaimana kalau misalkan pusatnya itu bukan 0,0? Ini pusatnya itu 0,0. Kalau dia pusatnya bukan 0,0, maka kita harus melakukan penyesuaian tertentu X, Y. Ini kalau dia pusatnya bukan 0,0, ini sudutnya alfa. Pusatnya saya tulis di sini itu adalah A, B. Dia akan muncul titik baru X aksen, Y aksen. Kita bisa menuliskan segini. Ada dua cara untuk menuliskan. Jadi X aksen, Y aksen. Cara penulisan yang pertama ya sama dengan matriks transformasinya tetap ini cos alfa min sin alfa. Yang berubah itu adalah titiknya. Ini sin alfa, cos alfa. Di sini ada X minus A sebagai pusatnya, Y minus B. Terus kemudian di sini ada ditambah lagi dengan A, B sebagai pusat. Atau A, B-nya itu ditulis di sebelah kiri. Jadi ini matriksnya tetap cos alfa min sin alfa. Di sini ada sin alfa, cos alfa.
Yang ini nggak ada perubahan, X min A, Y minus B. A, B nya itu ditulis di sini. X aksen minus A, Y aksen minus B. Itu sama aja. Jadi dua-duanya boleh. Itu tentang rotasi. Nah, sekarang kita masuk ke dilatasi atau perkalian. Kalau dilatasi dengan pusat 0,0, berarti caranya adalah kita menghubungkan titik tersebut dengan 0,0 karena dia pusatnya itu adalah 0,0 di sini. Terus kemudian kalau dia faktor skalanya positif, berarti arah geraknya itu sama kayak seperti gerakan dari O ke A. Jadi O ke A nya itu kita tinggal terusin. Dua kalinya itu berarti kita tinggal ukur dari sini ke sini itu berapa. Terus kemudian ini ke sini itu sama lagi. Atau kita bisa melihat pola. Dari O ke A itu kan berarti gerak 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Nah, sekarang kita harus bergerak seperti itu, tapi dari A lagi. 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Ini akan muncul titik A yang baru. Kalau kita lihat, A yang lama itu adalah 2,3, A yang baru itu adalah 4,6. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini ke sini itu 2 kali lipat. Karena dia faktor skala 2. Kalau dia faktor skalanya itu lebih kecil dengan pusat yang sama, dengan pusat 0,0, berarti sebenarnya kita kaliin setengah. Jadi kalau positif arahnya itu ke O ke A, kalau setengah berarti ya setengahnya itu. Berarti posisinya itu kurang lebih di sini. Karena ini itu setengahnya ini. Sama caranya. A-nya itu adalah 2,3. Jadi kalau kita mencari A yang baru, itu berarti ini tinggal dikali sama setengah semuanya, X maupun Y. Hasilnya adalah 1,1 setengah. Demikian juga kalau misalkan kita lihat di gambar. Kalau misalkan dia itu minus, berarti yang kita lakukan itu adalah arah kebalikannya. Kalau misalkan positif, arahnya dari O ke A. Sedangkan kalau dia negatif, arahnya itu kebalikan. Seperti ini. Ini kalau dia negatif. Satu satuannya itu ke sini. Ini kalau negatif 1. Nah, ini kalau dia negatif 2. Ini kalau faktor pengalinya itu adalah min 2. Ini A yang baru. A yang lama adalah 2,3. A yang baru kalau misalkan kita lihat koordinatnya itu adalah minus 4, minus 6. Sehingga kita bisa menuliskan matriks transformasinya untuk dilatasi. Ini saya tuliskan ureannya dulu. Ini urean. Ini transformasinya. Ini adalah matriks transformasinya. Ini yang bagian keempat. Dilatasi atau perkalian. Kita punya titik X, Y didilatasi dengan faktor skala K. Dilatasi saya tulis pakai D. Faktor skalanya itu adalah K, pusatnya adalah 0,0, sehingga dia akan muncul KX, KY. Sehingga kita bisa menuliskan matriks transformasinya X aksen Y aksen sama dengan ini XY. Bagaimana caranya supaya dia itu bisa muncul perkalian X dengan K? Jadi kita tulis K di sini. Ini 0, ini K. Maka dia akan muncul KX dan KY kan? Dilatasi yang satunya itu adalah kalau misalkan dia itu pusatnya bukan 0,0. Saya tuliskan dengan pusat yang sama dengan rotasi tadi ya, A, B. Kita punya X, Y. Di sini adalah dilatasi dengan faktor skala K. Faktornya itu sama dengan K. Pusatnya adalah A, B. Jadi kita bisa tuliskan hasilnya adalah K X dikurangi dengan A ditambah sama A. Wah, nggak cukup tempatnya. Terus kemudian di sini K Y dikurangi B ditambah sama B. Jadi kalau kita tulisin matriks transformasinya ada dua cara, X aksen, Y aksen. Koordinatnya itu dikurangi dulu dengan pusatnya, X min A, Y min B. Ini ada K, 0, 0, K. Terus kemudian ditambah juga dengan A, B sebagai koordinat awalnya. Atau kita bisa tuliskan A, B nya itu di sebelah kiri sama kayak seperti rotasi X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K0, 0K
Terus kemudian di sini X min A sama Y min B. Itu caranya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau mentransformasikan suatu persamaan? Apakah dia itu persamaannya itu, kalau kita mau mentransformasikan berupa titik nggak terlalu susah ya. Saya ambil contoh dan saya tulis di sini. Misalnya saya mau melakukan sekaligus ada beberapa titik, misalkan ini nggak terkait sama soal ini ya. Misalkan kita punya titik A yang lain, titik X, Y, Z aja deh, X minus 5,3. Terus kemudian kita punya titik berapa ya, 1, minus 2. Terus kemudian kita punya Z 4,2. Kita mau nyari tahu refleksinya dia terhadap garis Y sama dengan X. Tadi kan ada matriksnya kan, coba kita lihat matriksnya. Y sama dengan X 0, 1, 1, 0. Jadi kalau misalkan kita tulis 0, 1, 1, 0 0, 1, 1, 0. Cara menuliskan hasilnya seperti ini. Kita kan mau mencari titik barunya, X aksen, Y aksen. Matriksnya kita tulis di sini 0, 1, 1, 0. Terus kemudian titik X, Y, Z nya kita tulis langsung berbarengan. Ini titik X, X, Y. Ini titik Y nya 1, min 2. Ini titik Z nya 4,2. Terus kemudian kita kaliin dia sebagai matriks. Ini kan matriks 2 kali 2. Ini kan matriks 2 kali 3. Berarti nanti akan muncul matriks baru 2 kali 3. Kalau misalkan kita tulisin di sini ada titik, di sini ada titik koordinat, di sini ada koordinat X, Y. Nah, ini nanti adalah hasil daripada titik X yang baru. Ini nanti adalah hasil daripada Y yang baru. Ini nanti adalah hasil untuk Z yang baru. Ya, tinggal kaliin. Ini dikali sama ini. Berarti hasilnya kan 3. Terus kemudian ini dikaliin juga sama min 5,3. Berarti min 5. Jadi titik X yang baru adalah 3, min 5. Sekarang kita cari tahu yang Y. Di sini adalah min 2. Yang di sini adalah 1. Terus kemudian kita cari tahu Z. Hasilnya adalah di sini 2 perkalian matriks. Terus kemudian yang bagian bawahnya adalah 4. Jadi nggak terlalu susah ya untuk mencari titik yang barunya. Nah, sekarang kita mencoba untuk mencari hasil transformasi jika bentuknya adalah berupa garis atau kurva yang lain. Sama caranya, kita harus menuliskan matriks transformasinya dulu. Ini adalah translasi, jadi kita bisa menuliskan translasi. Kalau perlu nyontek ya, tuh matriks transformasi untuk translasi. Jadi kita bisa menuliskan di sini. Saya tulis X aksen, Y aksen. Ini adalah X, Y-nya. Terus kemudian translasinya adalah 2, min 5. Terus kemudian kita harus bikin supaya XY sama dengan ini XY. Kita pindahkan dia ke sebelah kiri, X aksen, Y aksen. Dikurangi sama 2, min 5. Dan kalau misalkan kita gabung jadi 1, X aksen dikurangi 2, Y aksen ditambah sama 5. Di sini adalah X, Y yang baru. Kita bisa menuliskan X-nya untuk yang atas. Min X aksen dikurangi 2. Y-nya kita bisa tuliskan yang bawah. Kemudian kita substitusi ke persamaan. Persamaannya adalah 2X ditambah sama 3Y minus 12 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan apa yang sudah kita bikin. Terus kemudian Y-nya kita ganti dengan apa yang sudah kita bikin. Substitusi ke sana. 2 kali X, X yang kita ganti, X aksen dikurangi 2, ditambah Y-nya kita ganti, Y aksen ditambah sama 5, dikurangi sama 12, terus kemudian disederhanain, 2 kali X aksen, dikurangi sama 4, ditambah 3 kali Y aksen, ditambah sama 15, dikurangi 12, X sama Y-nya dideketin, 2X aksen, ditambah sama 3Y aksen, terus kemudian angkanya, minus 4 tambah 15, itu berarti 11, 11 dikurangi 12 berarti minus 1 sama dengan 0. Nah, persamaan barunya dalam hal ini adalah persamaan garis karena X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. X aksennya ini kita tinggal ganti lagi sebagai X. 3Y minus 1 sama dengan 0. Atau kita bisa tulisin bentuk yang lain, 2X ditambah sama 3Y sama dengan 1. Itu persamaan barunya.
Kita coba variasi yang lain terhadap pencerminan garis Y sama dengan minus X. Kita tulisin matriks transformasinya dulu. Y sama dengan minus X, masih ingat gak? Kalau misalkan kita punya X, Y, kalau dia direfleksi terhadap garis Y sama dengan minus X, ingat posisinya itu pindah tempat, Y pindah tempat sama X, terus kemudian dia di minus. Sehingga untuk bisa menghasilkan matriks transformasi seperti itu, kita tulisin di sini X, Y. Kita pakai matriks transformasi boleh, kalau kita pakai bentuk seperti ini juga boleh, sama aja. Kita pakai matriks transformasi, berarti hasilnya adalah 0, min 1, min 1, 0. Kalau kita mau ngerjain dari matriks berarti agak susah sedikit. Kita harus menghilangkan ini, matriks ini. Cara menghilangkannya adalah kita kaliin dengan inverse dari sebelah kiri, dari sebelah sini, karena kita nggak boleh masukin di tengah-tengah. Jadi tulisnya gini, 0 min 1 min 1 0 inverse dikali dengan matriksnya dia, min 1 0. Di sini ada X, Y, maka ini akan muncul identitas kan. Identitas kalau dikali ini berarti hasil yang sebelah kanan kan X, Y aja. Terus kemudian yang di sebelah kiri juga dimunculkan matriks yang serupa, karena kita harus nambahin juga di sebelah kiri, min 1 0. Ini ada inverse. Saya punya X aksen, Y aksen. Cari inverse-nya ya. 1 per determinan. Determinannya itu berarti adalah min 1. Terus kemudian kita nyari tahu adjoinnya. Ini 1. Ini X aksen, Y aksen. Jadi kalau misalkan kita kaliin 0 min 1 min 1 0, X aksen, Y aksen, XY, kaliin ya, minus Y aksen, minus X aksen. Ini adalah X, Y. Jadi kita bisa tuliskan X sama dengan minus Y aksen, Y sama dengan minus X aksen. Ya, tapi daripada susah-susah di situ, kenapa nggak dari sini gitu loh? Ini kan adalah X aksen kan, ini adalah Y aksen kan. Ya, dari sini kan kita sudah tahu X aksen sama dengan minus Y aksen itu sama dengan minus X. Jadi kalau misalkan kita balik, ini Y sama dengan minus X aksen. Ini X, minusnya minus sebelah kiri ya. Bukannya ini sama kayak seperti ini ya. Sama kan? Jadi sebenarnya dari pengertian yang situ juga bisa. Nah, sekarang kita nyari tahu persamaan yang baru. Ini kan kurva yang lama, X kuadrat ditambah 2X ditambah sama 3. Nah, sekarang kita ganti untuk agen substitusinya ini ke sini. Ke sini, ke setiap variabel-variabel yang ada. Y-nya kita ganti dengan minus X aksen. X-nya kita ganti dengan minus Y aksen. Jangan lupa dikurung dulu, dikuadratin. X-nya lagi kita ganti sama minus Y aksen ditambah sama 3. Terus kemudian kita sederhanain. Minus X aksen sama dengan ini minusnya hilang, berarti Y aksen dikuadratin. Dikurangi sama 2Y aksen ditambah sama 3. Jadi persamaan yang barunya itu adalah ini, kalau yang ini itu adalah parabola yang terbuka ke atas bawah. Parabola yang terbuka ke atas. Soalnya kan dia kan gambarnya koefisien X kuadratnya positif. Nah, ini itu adalah parabola sebenarnya. Ini minus X berarti sama dengan Y kuadrat minus 2Y ditambah sama 3. Kalau kita bikin X sama dengan minus Y kuadrat ditambah sama 2Y minus 3. Ini sebenarnya kalau kita gambar itu adalah parabola yang terbuka ke kiri. Ini persamaannya. Hasil persamaan barunya udah ketemu. Bagaimana dengan kalau rotasi? Ya berarti kita sama aja. Kita harus menuliskan matriks transformasinya. Tadi kan sudah ada transformasi daripada rotasi. Kita nyontek dulu. Yang bawah ya, cos alpha min sin alpha, cos alpha. Jadi kita tinggal tulisin transformasi untuk 60 derajat. Hasilnya agak susah sedikit ya, gara-gara dia kan pecahan. Kita tulisin X aksen, Y aksen. Di sini saya tulis transformasinya dulu, matriks transformasi cosinus alpha min sin alpha. Terus kemudian di sini ada sin alpha, terus di sini cosinus alpha.
X, Y karena pusatnya 0,0. Kita tulisin untuk rotasi 60 derajat. Kalau dia nggak bilang apa-apa, berarti 60 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Min sin 60, di sini sin 60, ini cosinus 60. Ini X, Y. Jadi tinggal ditulisin angkanya berapa ya. Cosinus 60, sinus 60, sin 60 di sini sama cosinus 60 setengah XY. Kita mau mencari polanya, berarti di inverse. Saya langsung ilangin ya matriksnya. Kurang lebih hampir sama kayak seperti tadi. Jadi kita tinggal menuliskan setengah min setengah akar 3. Di sini setengah akar 3. Ini setengah di inverse dikali sama X aksen Y aksen. Saya balik nulisnya 1 per determinan. Determinannya berarti ini tinggal dikali, yaitu adalah 1/4 dikurangi sama ini dikali, berarti dia jadi positif. Itu kalau misalkan kita kali berarti hasilnya adalah 3/4. Terus kemudian kita cari tahu adjoinnya. Adjoinnya itu ini nggak berubah. Yang ini itu di minus setengah akar 3, ini setengah akar 3, ini X aksen Y aksen. Determinannya 1, berarti di sini nggak ada perubahan. Setengah akar 3, di sini min setengah akar 3, di sini setengah. Terus kemudian kita kaliin dengan X aksen Y aksen. Agak susah sedikit ya. Setengah X aksen ditambah sama setengah akar 3 Y aksen. Terus kemudian untuk bagian bawah min setengah akar 3 X aksen ditambah sama setengah Y aksen. Jadi kita punya persamaan. Ini bukan X aksen Y aksen, tapi ini X, Y. Tadi kan yang ini saya pindahkan ke sini. Jadi kita bisa tulis, ya tulis dulu deh biar nggak bingung. X, Y sama dengan hasil akhirnya ini kan setengah X aksen ditambah sama setengah akar 3 Y aksen. Terus kemudian yang bawahnya setengah akar 3 X aksen ditambah sama setengah Y aksen. Kita tulis X-nya berarti adalah setengah X aksen ditambah sama setengah akar 3 Y aksen. Terus kemudian Y-nya adalah min setengah akar 3 X aksen ditambah sama setengah Y aksen. Agak ribet ya. Kalau mau nggak ribet ya berarti mungkin setengahnya difaktorin kali. X aksen ditambah sama akar 3 Y aksen. Y-nya kita bisa tulis setengah minus akar 3 X aksen ditambah sama Y aksen. Nah terus kemudian kita tulisin di belakang. Tempatnya nggak cukup. Persamaannya apa tadi? Setengah X aksen ditambah akar 3 Y aksen. X sama dengan setengah akar 3. Enggak, dia tadi kan nggak ada akar 3-nya kan kayaknya. X aksen ditambah akar 3 Y aksen. X aksen ditambah sama akar 3 Y aksen. Y-nya apa ya? Min akar 3 tambah 1. Bener enggak? Benar. Terus kemudian persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat min 2Y sama dengan 9. X kuadrat plus Y kuadrat min 2Y sama dengan 9. Ya toh. Terus kemudian disubstitusi. Ya agak panjang ya. Ya udah. Ini gimana? Tulis setengah X aksen ditambah sama akar 3 Y aksen kuadrat ditambah setengah min akar 3 X aksen ditambah sama Y aksen kuadrat minus 2 kali setengah min akar 3 X aksen ditambah sama Y aksen sama dengan 9. Dikuadratin, dikumpul-kumpulin.
Kuadratin, ini setengahnya ganti, 4-nya di bawah. Jadi kita bisa tulisin X aksen kuadrat ditambah sama 3Y aksen kuadrat ditambah sama 2 akar 3 X aksen Y aksen ditambah, ini berarti ada pernya juga, hasilnya adalah 3X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat, terus kemudian dikurangi dengan 2 akar 3 X aksen Y aksen. Ini bisa dicoret. Terus kemudian di sini ada akar 3 X aksen ditambah, bukan ditambah, dikurangi dengan 2 Y aksen sama dengan 9. Nah, kemudian kita kali 4 semuanya. Ini kali 4 supaya dia tuh nggak pecahan. Terus ditulis yang sama, ditambahin langsung. Ini kan sama dengan ini bisa ditambahkan. Jadi kita bisa tulis 4X aksen kuadrat ditambah Y aksen, kita bisa tambahinnya. Ini kita tambahin dengan ini. Hasilnya berarti berapa? 4 Y aksen kuadrat. Terus kemudian ini bisa dicoret sama ini ya. Terus kemudian berikutnya yang ini dikali sama 4, jangan lupa 4 akar 3 X aksen. Yang berikutnya ini juga dikali sama 4, 8 Y aksen sama dengan 36. Nah, berarti kita bisa ketemu persamaan barunya. Persamaan baru itu adalah 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat minus 4 akar 3 dikurangi 4 akar 3X dikurangi sama 8Y sama dengan 36. Ya, kita bisa sederhanain dengan cara dibagi 4. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi dengan akar 3X dikurangi sama 2Y sama dengan 9. Itu persamaan barunya. Kemudian contoh terakhir, kita mau dilatasi dengan faktor skala 3. Tulis dulu persamaannya. Ya, sebenarnya kita bisa pakai cara lain, nggak usah pakai cara inverse tadi. Saya tunjukin ya. Cara inverse kan udah bisa kan, tadi kan sudah ada 2 contoh. Saya tulis X aksen Y aksen sama dengan faktor skalanya 3. Berarti kita bisa tulis 3, 0, 0, 3. Di sini ada X, Y. Ya, kita kaliin dulu aja sama ini. Terus kemudian kita pakai eliminasi substitusi. Berarti di sini 3X, 3Y. Ini X aksen, Y aksen. Pokoknya tujuannya kita mau bikin X sama dengan X aksen sama dengan 3X. Terus kemudian Y aksen sama dengan 3Y. Nah, di sini X sama dengan berarti X aksen dibagi 3. Saya nanti tunjukin untuk yang tadi ya, yang mungkin agak susah tadi, yang rotasi. Y-nya sama dengan Y aksen dibagi sama 3. Kemudian kita substitusi ke persamaan. Persamaannya X per 4 dikurangi Y per 3 sama dengan 1. X-nya kita ganti. X aksen dibagi sama 3 per 4 dikurangi Y aksen dibagi sama 3 per 3 sama dengan 1. Berarti X aksen dibagi 12 dikurangi Y aksen dibagi 9 sama dengan 1. Begini aja boleh. Atau kalau misalkan kita tulisin persamaan baru. Persamaan baru berarti adalah X dibagi 12 dikurangi Y dibagi sama 9 sama dengan 1. Atau ya mungkin kita boleh kaliin dengan KPK-nya dia, 12 kali 9, supaya dia tuh nggak pecahan. 12Y sama dengan 12 kali 9, 90 tambah 18 berarti 108. Ini hasilnya. Saya ambil ruang yang tersisa untuk yang matriks transformasi tadi ya. Mana tadi matriks transformasinya? Ini kan yang panjang kan ya. Saya mulai dari sini. Pakai cara yang berbeda. Ini kan pakai inverse kan. Saya mau pakai cara yang bukan inverse tapi eliminasi substitusi. Ini bukan soalnya. Jadi saya mau ganti untuk yang transformasinya. Tadi kan ada cosinus 60 min sin 60 sin 60 cosinus 60. Ini cara lainnya. X, Y, terus ganti. Ya, saya ganti di sini aja deh. Ini setengah, ini min setengah akar 3, ini setengah akar 3, ini setengah. Terserah ya mau pakai cara apa ya. Nah, sekarang kita kaliin. Ini kali ini, kayak biasa ya, kali matriks ya, setengah X dikurangi setengah X
dikurangi sama setengah akar 3Y, terus kemudian di sini setengah akar 3Y, setengah akar 3X ditambah sama setengah Y. Nah, sekarang kita kerjain pakai eliminasi substitusi. X aksen, Y aksen. Ya, masing-masing dia mempunyai kesulitannya sendiri-sendiri. Jadi terserah mau memilih yang mana nanti. Y aksennya berarti sama dengan setengah akar 3X ditambah sama setengah Y. Nah, sekarang supaya kita bisa menghilangkan X-nya, karena kita mau nyari tahu Y-nya dulu, mungkin di sini saya kaliin dengan akar 3, ini saya kaliin dengan 1, berarti apa yang muncul? Akar 3X aksen sama dengan setengah akar 3X minus 3/2Y. Terus kemudian yang berikutnya, ini ada Y aksen sama dengan setengah akar 3X ditambah sama setengah Y. Terus kemudian di sini saya mau hilangin setengah akar 3 ini. Jadi kalau misalkan kita kurangin, itu dikurangi ini, berarti kita mendapatkan 2Y akar 3X aksen dikurang Y aksen. Sehingga kita bisa menuliskan Y sama dengan Y bukan Y aksen. Y sama dengan akar 3X aksen minus Y aksen dibagi sama minus 2. Kalau kita bagi, setengahnya saya tarik di depan, setengah minus akar 3X aksen ditambah sama Y aksen. Nah, ini kalau kita lihat itu sama kayak seperti yang sebelumnya. Hafalin ya, setengah akar 3X aksen plus Y aksen. Mana tadi? Itu yang sebelah kanan. Sama. Ini cara yang lain. Nah, bagaimana cara mendapatkan X-nya? Berarti kita tinggal substitusi. Kan kita sudah punya persamaan ini. Ambil salah satu, X aksen, setengah X minus setengah akar 3Y. Ini disubstitusi ke sini. Nanti kita akan mendapatkan X-nya dengan jawaban yang sama dengan sebelumnya. Jadi, ini juga bisa caranya. Terserah mana yang mau dipakai. Itu adalah penjelasan untuk transformasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.